Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen komunikasi bisnis Ibu Aris Indrianti, SPDSI, MPD, dan seluruh rekan-rekan yang berbahagia. Di sini saya akan memaparkan tentang cara memberikan pemahaman dalam komunikasi dengan audiens yang berbeda. Komunikasi sering dikatakan mudah, namun sekedar berbicara saja jika dibandingkan dengan komunikasi yang efektif dan memuaskan adalah suatu hal yang berbeda. Untuk mencapai kepuasan dalam berkomunikasi, sangat dibutuhkan keterampilan dan kepekaan yang hanya dapat dilakukan setelah mempelajari lebih dalam tentang nilai-nilai komunikasi yang baik dan benar. Berkomunikasi di hadapan audiens yang berbeda membutuhkan beberapa perhatian khusus. Jika kita kurang tepat dalam berkomunikasi, maka interaksi dengan audiens bisa menjadi sunyi, hening, atau tanpa ada interaksi. Akan tetapi, dengan cara yang tepat, materi yang akan kita sampaikan bisa sampai kepada audiens. Audiens yang berbeda bisa dikarenakan banyak faktor, misalkan audiens datang dari berbagai macam profesi yang berbeda, mulai dari pengusaha, karyawan, ibu rumah tangga, atau mahasiswa. Atau berdasarkan tingkat pengetahuan audiens akan topik yang kita sampaikan. Bisa juga dikarenakan umur audiens sangatlah bervariasi, mulai dari remaja sampai kakek nenek. Sebelum berkomunikasi, mengenal karakter audiens itu penting. Dengan mengetahui karakter audiens akan membuat kita lebih mudah untuk berinteraksi dengan mereka, sebab tidak mungkin kita dapat menyampaikan materi secara tepat jika kita tidak mengenal audiens dengan baik. Mengenal audiens dapat membantu kita untuk menyiapkan materi yang efektif sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, kita juga dapat menentukan media dan pendekatan yang sesuai dengan karakter audiens. Seperti yang disampaikan oleh Susie Siddons dalam bukunya yang berjudul The Complete Presentation Skills Handbook, yang berisi, semakin banyak Anda mengetahui tentang audiens, materi yang disampaikan akan lebih menarik dan relevan. Sebab ketidaktahuan terhadap audiens berarti sama saja Anda melakukan percobaan bunuh diri. Contoh beberapa aspek hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi kepada audiens yang berbeda antara lain. Yang pertama adalah aspek demografis. Analisis aspek demografis bertujuan untuk mengetahui siapa yang akan kita ajak bicara, bagaimana latar belakang mereka. Latar belakang di sini meliputi asal daerah, pekerjaan, tingkat pendidikan, posisi dalam perusahaan, latar belakang agama, ras, dan suku, serta tingkat strata sosialnya. Aspek yang kedua adalah aspek psikologis. Mengetahui aspek psikologis audiens bertujuan untuk mengetahui apa yang dipahami dan diyakini oleh audiens sebelum mendengarkan materi kita. Beberapa hal yang perlu dianalisis dari aspek psikologis antara lain adalah masalah yang mereka hadapi, sejauh mana tingkat pengetahuan mereka terhadap materi yang akan kita sampaikan, mengapa mereka perlu mendengarkan topik materi yang akan kita sampaikan, dan apa yang akan mereka harapkan dari materi yang akan kita sampaikan. Aspek yang ketiga, aspek kontekstual. Dari menganalisis aspek kontekstual bertujuan untuk mengetahui bagaimana situasi yang akan kita hadapi, hal-hal yang berkaitan dengan ruangan, tujuan acara, durasi presentasi, dan lain-lain. Apakah peserta hadir secara sukarela atau kewajiban? Di mana kegiatan akan diadakan? Bagaimana kondisi ruang tempat kegiatan? Apakah peralatan yang disediakan sudah memadai? Serta berapa lama waktu yang diberikan? Beberapa cara untuk menghadapi audiens yang berbeda antara lain. Yang pertama, lakukan riset. Seberapa dalam tingkat pemahaman audiens akan topik yang akan kita bawakan. Dengan variasinya latar belakang audiens, tentu tingkat pemahaman akan topik juga berbeda-beda. Lakukan riset simpel atau perkiraan kasar akan rata-rata tingkat penguasaan mereka. Tujuannya adalah supaya kita bisa memberikan materi yang pas untuk mereka. Dalam memilih materi, lebih condonglah pada materi yang lebih sederhana. Mereka yang pemahamannya di tingkat awal masih tetap bisa mengikuti. Mereka yang sudah cukup tinggi tingkat pemahamannya bisa mengulang dan mendapatkan sudut pandang yang baru dari kita. Cara yang kedua adalah hindari banyak kursi kosong di antara audiens.
Kecenderungan audiens yang berbeda adalah mereka selalu mengosongi kursi jika yang duduk di sebelah mereka adalah orang yang tidak mereka kenal. Hasilnya adalah audiens duduk saling terpencar dan ada banyak kursi kosong di antara mereka. Ketika hal ini sampai terjadi, tugas kita akan semakin berat, akan susah sekali berinteraksi dan membuat suasana menjadi aktif. Cara yang ketiga adalah memulai dengan sesi icebreaker. Jikalau audiens datang tanpa saling mengenal satu sama lain, maka buatlah mereka saling mengenal. Mulailah dengan sesi icebreaker supaya mereka bisa saling mengenal, paling tidak dengan orang yang duduk di sebelah mereka. Langkah ini simpel dan mudah sekali untuk dilakukan, akan tetapi akan membawa dampak yang besar. Cara yang keempat adalah mintalah komitmen dari audiens untuk aktif. Jikalau kita ingin presentasi kita lebih interaktif, hal yang termudah untuk mewujudkannya adalah dengan meminta kepada audiens kita. Kita perlu mengetahui tipe audiens. Ini akan mempermudah sekaligus membantu kita untuk berinteraksi dengan mereka. Pada praktek di kehidupan sehari-hari, ada beberapa tipe audiens. Tipe yang pertama, the sheep. Tipe ini akan fokus pada apa yang akan Anda katakan dan menanti jawaban dari Anda. Tipe pertama adalah tipe the sheep. Tipe ini akan fokus pada apa yang Anda katakan dan menanti jawaban dari Anda. Mereka mendengar dan berharap untuk mengerti pembahasannya dan seringkali lebih menyukai belajar dengan mendiskusikan materi yang ada. Mereka berbicara jika hanya setuju atau menanyakan pertanyaan sekedar hanya untuk mengklarifikasi. Mereka tidak suka untuk menunjukkan kemandirian dan kreativitas. Mereka akan lebih sulit untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan dan kegiatan yang kreatif dibandingkan dengan audiens yang lain. Jadi memberikan arahan kepada mereka, memberikan arahan yang jelas adalah sebuah keharusan. Jika di ruangan Anda dipenuhi dengan tipe ini, tipe the sheep, maka Anda akan merasa menjadi orang yang penting. Anda perhatikan suasana yang ada, penuh dengan rasa respek dan penghormatan. Mereka menantikan perkataan yang akan keluar dari mulut Anda. Jangan khawatir dengan kontak mata. Jika kontak mata Anda terbatas, ini dikarenakan kebanyakan dari tipe ini sibuk untuk mencatat. Bagaimana menangani tipe the sheep? Tipe the sheep menyukai untuk menjadi kawan Anda. Jika Anda mengalami kesulitan dalam menangani audiens, ini dikarenakan kurangnya tipe the sheep yang hadir. Anda dapat menjadikan mereka pembela Anda saat Anda diberikan pertanyaan negatif dan sulit. Bawalah para tipe yang lain menjadi the sheep dengan memberikan gambaran mengenai siapa Anda dan apa yang akan mereka peroleh dari Anda. Pastikan mereka tetap mempercayai Anda dengan terus-menerus menunjukkan pemahaman Anda terhadap topik yang dibahas. The sheep akan menjauhi Anda saat mereka merasa Anda tidak kompeten dengan topik yang Anda sampaikan. Tipe yang kedua adalah the hotshot. Tipe ini adalah audiens yang percaya diri dan nyaman dalam mengikuti apa yang Anda sampaikan. Mereka mendengar dengan seksama apa yang Anda sampaikan. Di waktu yang sama, mereka juga tetap fokus kepada apa yang mereka cari dalam apa yang Anda sampaikan. Mereka suka menghadiri seminar, di mana belajar melalui diskusi juga sangat membantu mereka, dan mereka sangat gampang berpartisipasi dalam setiap diskusi. Mereka mudah bersahabat dengan pembicara dan bertanggung jawab dengan proses belajar mereka. Mereka belajar dengan cepat dan akan menanyakan pertanyaan yang menantang untuk menggali materi bahasan Anda lebih dalam atau untuk memperjelas pengertian mereka. Jika Anda tidak memenuhi harapan dari para peserta seminar di mana mereka mungkin akan memberikan masukan atau komplain kepada Anda, maka hotshot terkadang bertindak sebagai juru bicara para peserta untuk mengutarakan harapan mereka. Jika ruangan Anda dipenuhi dengan tipe hotshot, peserta seminar akan terlihat sangat berpartisipasi, positif, dan menyukai tantangan. Sesi diskusi akan mengalir dengan mudah dan tanggapan-tanggapan positif serta ide-ide akan keluar dengan alami. Dan para peserta ini segera akan tahu apakah Anda menguasai topik Anda atau apakah Anda mempersiapkan seminar dengan baik atau tidak.
Bagaimana menangani tipe ini? Persiapkan topik Anda dengan baik. Pahami kemandirian mereka dalam proses belajar. Gunakan pertanyaan untuk mengeluarkan ide dan pendapat mereka, serta aktivitas seperti diskusi di dalam grup akan membuat proses belajar mereka berkembang. Jika Anda tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan mereka, jangan berpura-pura. Katakan saja, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus dan hingga saat ini, saya belum memiliki jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini. Tapi saya akan mencari jawabannya. Atau Anda juga bisa melemparkan pertanyaan ini kepada peserta yang lain. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan ini? Tipe yang ketiga adalah the clown. The clown menyukai untuk berinteraksi secara sosial. Mereka cerewet dan seringkali menanyakan pertanyaan atau memberikan komentar hanya untuk menghibur daripada mendukung si pembicara. Mereka menyukai diskusi dan tugas-tugas yang butuh interaksi dan sering menjadi pemimpin di dalam kelompok. Jika ditangani dengan baik, clowns akan menjadi fokus, apalagi jika mereka melihat para peserta yang lain juga serius. Clowns mudah dimotivasi hanya dengan memberikan mereka sedikit perhatian. Jika di ruangan Anda dipenuhi dengan the clown, ruangan akan hidup, tetapi rasanya akan berbeda dengan jika ruangan dipenuhi dengan hotshot. Di sini Anda akan temui banyak humor, bahasan yang keluar dari topik. Ini bisa menjadi situasi yang akan membuat para peserta fun atau frustasi, tergantung bagaimana Anda menangani the clown. Bagaimana menangani the clown? Gunakan kemampuan bersosialisasi mereka untuk latihan yang butuh diskusi dan interaksi dalam grup. Akan tetapi, pastikan bahwa the clown tetap berada pada jalur dengan menanyakan pertanyaan yang jelas, serta tidak menanggapi pernyataan yang tidak ada hubungannya dengan topik Anda. Hindari untuk terlalu serius dengan mereka atau menjadi arogan. Tertawalah jika mereka mengutarakan sebuah guyon. Bawa para peserta lain untuk menikmati hal itu dan segera bawa fokus mereka kembali kepada topik Anda. Salah satu cara untuk membawa fokus mereka kembali ke topik Anda atau meminta mereka untuk serius adalah dengan mengutarakan tujuan dari seminar tersebut. Hindari untuk membuat permusuhan dengan mereka atau terlalu membatasi partisipasi mereka, karena ini akan membuat mereka frustasi. Dan jika mereka frustasi, mereka akan berubah menjadi sniper yang menakutkan. Juga pastikan bahwa para peserta yang lain tidak merasa terganggu, karena umumnya the clowns sangat ribut. Baik, itu saja paparan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.